referensi. Artinya apa? Kalau misalnya seperti ini, referensinya kemana? Ke misalnya yang kaitannya sama perumahan. Atau misalnya berdasarkan hasil dari kita melakukan survei. Jadi di awal boleh tuh, untuk mendapatkan kriteria, kita menyebarkan yang namanya kuesioner. Kira-kira nih, kalau misalnya disuruh beli rumah, apa sih yang menjadi kriteria utama yang dipilih terlebih dahulu, yang menjadi pertimbangan utamanya kita? Nah, kan nanti akan ada banyak tuh. Nah, dari sana baru nanti dari hasil surveinya kita rekap. Atau kalau tidak, kita dapat tanya ke ahlinya atau ke pakarnya. Apa sih pakar perumahan misalnya? Apa sih yang menjadi pertimbangan seseorang itu untuk membeli sebuah rumah gitu ya? Atau kalau misalnya kasus lain untuk yang PKH, nah itu ada BPS. Jadi BPS itu kan sudah mengeluarkan kriteria misalnya orang yang dikategorikan miskin gitu ya. Atau misalnya Belmawa untuk menentukan mahasiswa berprestasi itu sudah ada kriterianya. Ya. Kan kalau Unsuta ada namanya SIMKAT-MAWA, Sistem Informasi Pemeringkatan Mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa juga tuh dihitung prestasinya, kemudian IPK-nya. Itu ada core factor-nya. Jadi untuk core factor dan secondary factor itu kita tidak boleh asal menentukan, tapi kita bertanya ke ahli. Jadi nanti ini dari 5 kriteria ini yang menjadi pendukung utamanya itu adalah kriteria 1, 2, 3. 4, 5-nya itu hanya sebagai supporting saja. Artinya apa? Ketika nilainya sedikit ya nggak apa-apa, asal nilai core factor-nya besar. Karena nanti pengalinya besar. Seperti itu, Vito. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan kembali. Untuk core factor kita sudah dapat ya. Ini nilai core factornya CF. Nah, kita sudah dapat CF. Jadi kalau misalnya kita mengikuti tahapannya tadi dari 1 sampai 5 tadi, insya Allah kita bisa mengembangkan sistem itu. Percaya, kita bisa mengembangkan itu. Ini sangat mudah ini implementasinya. Matching profile, kemudian SAW, kemudian WP itu metode yang paling mudah kalau menurut saya untuk mengembangkan sebuah SPK. Cuma walaupun dia mudah, yang menjadi yang menguatkan itu nanti adalah dasarnya tadi. Ketika kita menggunakan kriteria yang benar, kemudian kita menggunakan core factor-nya benar gitu ya, kemudian pembobotannya sudah benar sesuai dengan para ahli, nah insya Allah nanti hasilnya bisa digunakan sebagai pendukung keputusan. Oke, nilai CF sudah. Nah, kemudian kita cari secondary factor-nya. Kalau secondary factor sama saja gitu ya, karena kita tadi punya 2, berarti kan secondary factor-nya tadi kan ada 2. Jadi ini secondary factor-nya 4 tambah 4 berapa? 8 bagi 2, berarti 4. Berarti A1-nya, sorry, ini ada yang salah nih. Oh, ini salah nih. Ini berarti salah. 4 tambah 4, 8, dibagi sama 2. Ini salah nih. Ini harusnya 4. Ya. Kemudian 3 tambah 4, berapa? 7 bagi 2, 3,5. Loh, kok kayak gini dia? Ini salah nih. Ini 3,5 ya. Dan seterusnya ya. Ini harus dicek, ini salah lagi nih. 10. Ini salah juga nih. 5 tambah 4 bagi 2. 9. 4,5. Ya, mungkin salah dia. Nah, ini kan. Nah, ini perlu dicek lagi tadi ya. Ini salah nih. Ini harusnya 4. Terus 3,5. Terus A3-nya berapa itu? A3-nya itu 3,5 juga. A4-nya itu berapa? A4-nya 5. Terus A5-nya itu 4,5. Ya. Nah, kita sudah dapat nilai CF sama SF-nya. Ya, sudah dapat. Nah, selanjutnya apa? Kita hitung nilai perhitungan totalnya. Ya. Perhitungan totalnya. Ini harusnya ini balik dulu sini 4, 3,5, 3,5, 5, 4,5. Berarti ini 4, 3,5, 3,5. Back dulu 5 sama 4,5. 5 sama 4,5 ya. Nah, persentasenya ini. Jadi
di masing-masing CF dan SF tadi ditentukan bahwa konvektornya itu adalah 60% dan 40%. Artinya yang konvektor jelas dia punya pengaruh terbesar gitu ya. Nah, maka kita kalikan tadi untuk A1 totalnya itu antara CF dan SF-nya itu tadi 60% kali 4,5, kemudian ditambah dengan 40% kali 5. Ya. Ya, benar ya. Ini kali ini aja nih, 60%, ini 40% ya. Tapi nilainya 5, 3,5, 3,5, 5, jangan diikuti ini salah tadi. Ya. Karena saya langsung di copy sih. Copy dari ininya ya. Jadi ini kali 40%. Ya dikaliin saja, mungkin hasilnya berapa gitu ya. Oke, kita kaliin aja ya. Nol koma 6 kali 4,5. 2,7 ya. 2,7 gitu ya. Terus apa? 0,4 kali 5. 2. Berarti ini 4,7. Dan seterusnya sampai ke bawah ya, nanti di itu. Jadi kita sudah dapat nilai totalnya. Ya. Kita sudah mendapatkan nilai total. Jadi nilai total dari CF dan NF-nya 4,7 dan seterusnya gitu ya. Oke, benar. Dapat nilai total. Ini harus diperbaiki nih, salah tuh. Harusnya dikritisi papernya dia. Oke, kita lihat dulu papernya dia. Papernya harus dikritisi nih berarti. Berarti ada yang salah dengan papernya dia. Bentar ya. Di papernya mana? Tuh, dari perbandingan ini kita ambil. Kita cari di Scholar. Jadi jangan selalu dimakan mentah-mentah. Nah ini ada. Nah ini harus dikritisi nih. Berarti ada yang salah dengan punyanya dia nih. Nah ini paper aslinya nih ya. Ini tadi ada SAW, kemudian ada ini ya. Nah ini tadi ya. Atas sini oke, sini oke, sini oke, sini oke. Ini pembobotan nilai gapnya. 3,5, 5 oke sama. Perhitungan nilai core vektornya. Oh ini nilai core vektornya ya. Oke, yang benarnya ini ya. Nanti kita pakai yang referensi ini aja ya. Oke. Nah, setelah itu nanti tinggal kita, ini sudah tadi ya. Nah, kita sudah dapat nih. Nah, ini tadi sudah dapat perhitungan nilai totalnya ya. Nilai totalnya sudah dapat NF sama NCF sama NSF-nya ya, hasil perkalian tadi. Terus dijumlahkan, dapatnya di sini. Ini harus direvisi nilainya. Nah, kemudian kita tinggal tentukan rankingnya. Bagaimana tentukan rankingnya ya? Berdasarkan nilai yang tadi. Nilai total ini yang tertinggi yang mana gitu ya. Hasil penjumlahan antara NCF dan NSF itu yang mana tertinggi. Nah, kalau kita mengikuti nilai yang ini, nilai yang dihasilkan salah ini, berarti yang tertinggi adalah A4, kemudian A5, kemudian A1, kemudian A2 sama A3 urutannya. A4, A5, kemudian A1, A2, A3. Tapi kalau di paper aslinya itu A4, dia buatnya apa? A4 ya benar ya. Cuma nilainya yang harus diperbaiki.
Nah, ini profile matching. Jadi kita bisa melakukan atau membuat sebuah sistem yang bisa digunakan untuk merekomendasikan pemilihan perumahan di Depok tadi. Asal kriterianya itu sudah jelas. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau ada yang mau didiskusikan. Nanti slide-nya sudah saya upload di LDRU ya. Nanti silahkan dipelajari. Kalau mau ini referensi, mungkin di Scholar itu banyak. Jadi kalau di Scholar, kalian bisa search saja itu, matching profile gitu ya. Jadi kalau referensi kita cari di sini, misalnya di sini, mana tadi? Di sini, Scholar. Nah, kemudian kita cari di sini apa? Misalnya penggunaan matching profile. Nah, matching profile untuk apa? SPK, kenaikan jabatan, pemilihan, apa ini? EOSH Kapten terbaik di Coca-Cola. Kemudian penggunaan matching profile untuk kandidat terbaik. Untuk apa? Untuk penerimaan karyawan, untuk kenaikan jabatan, untuk pejabat struktural, untuk e-commerce. Gitu ya. Kemudian untuk apa? Untuk kenaikan jabatan. Untuk macam-macam ya. Nah, ini bisa jadikan referensi. Oh, ada algoritma namanya matching profile untuk membangun atau mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan. Jadi harapan saya di sini yang 25 orang yang hadir pada pagi hari ini nanti sudah punya gambaran nih, saya mau buat TA, SPK menggunakan profile matching. Boleh, tinggal kasusnya saja apa. Paling bagus itu kayak gini, kalian buat profile matching, ya, kemudian real, maksudnya real datanya real, memang kasus yang ada, misalnya orang kebingungan nih untuk menentukan mahasiswa berprestasi, nanti masuk tuh data mahasiswanya, kriterianya masukin. Ya, nah dari sana dihitung menggunakan profile matching. Setelah dihitung, nanti bisa dibandingkan, benar tidak nih mahasiswa yang kayak gini, itu memang masuk ke dalam kategori mahasiswa berprestasi. Nanti dicek, dilakukan perhitungan manual juga. Jadi sistemnya kita itu nanti diuji dengan apa? Dengan data, kemudian dengan perhitungan manual melalui tahapan 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Nah itu apa namanya profile matching. Jadi nanti tidak selalu melulu mengembangkan sistem informasi, ya. Tapi pakainya sistem pendukung keputusan. Tidak sulit kan? Kalau kita lihat itu tahapan itu tidak sulit, bisa diimplementasikan. Karena apa? Yang penting datanya nanti, kemudian kriteria-kriterianya itu valid gitu ya. Jadi tidak ditulis sendiri. Karena apa? Kalau skripsi kan ilmiah, jadi datanya harus ada sumbernya dari mana, kemudian pendapatnya siapa, ya. Karena itu akan ditanyakan. Baik, silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan.